Baruk ata Aba Yahweh Besem Yeshua Hamasiah. Terpujilah Bapak Yahweh dalam nama Yeshua Hamasiah. Shalom. Kita pertama harus bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu adalah impian dari jutaan orang yang sedang menderita sakit yang sama di seluruh dunia. Kita harus bersyukur. Kita bersyukur karena kita ada di rumah Tuhan. Kita bawa persembahan kita bawa korban kita bawa penyembahan kita. Tetapi juga kita bawa tubuh kita. Itu perjanjian baru, pengorbanan yang paling perfect. Kita bawa tubuh kita. Teman-teman yang mengikuti ibadah live streaming ini online ini di berbagai tempat, di rumah, dimanapun diberkati. Tetapi saya mau katakan bahwa ada satu pengalaman yang lebih spesial ketika kita ada di rumah Tuhan. Walau kita berkumpul sangat terbatas. Tema dari Bait Benayah adalah tema besarnya adalah sacrifice. All about sacrifice. Semua tentang pengorbanan. Tetapi tema minggu ini adalah pengorbanan adalah proses pertumbuhan yang sehat. Pengorbanan adalah proses pertumbuhan yang sehat. Tentu adalah pertumbuhan spiritual. 4 hal catat lebih dulu sebagai indikator. Yang pertama, seseorang sedang bertumbuh secara sehat atau secara rohani. Yang pertama, indikator yang pertama, very simple. Very simple, tapi itu karena pengalaman saya, jadi saya mau bagikan. Yang pertama, dia lebih mencintai semua yang bersifat rohani daripada kedagingan. Itu satu ciri yang sangat kuat sekali. Ya, dia lebih mencintai ruang doa daripada pergi ke taman safari di puncak. Walau itu memang penting ya itu penting. Tetapi dia akan lebih memilih prayer room. Serius. Berkumpul untuk ngobrol dengan teman itu penting. Tetapi dia spending time with the presence of the Lord. Itu kalau sudah menjadi pilihan utama, semua sahabat, semua jemaat Benayah sedang dalam proses pertumbuhan. Tetapi sebaliknya kalau hura-hura, party, jalan-jalan lebih kuat daripada hal-hal yang rohani, belum ada proses. Dia masih manusia lama yang minggu ke gereja. Dia hanya KTP-nya Kristen, bisa saja without Christ. Sorry to say ya. Oke, jadi itu indikator pertama, sederhana. Tetapi itu tanda orang yang sedang di dalam proses pertumbuhan rohani, itu pasti dia mencintai hal-hal yang rohani. Kalau dia lihat YouTube, itu pasti dia cari khotbah yang berbobot, bukan orang berdebat lalu caci maki, bukan itu. Bukan. Teman-teman pendeta bilang saya, Hans Jefferson kok Anda diam saja? Saya tidak pernah membuat statement yang negatif. Ya, oke. Saya katakan ini pasti banyak orang akan tersinggung ya, karena ini viral ya di YouTube. Ada seorang hamba Tuhan yang dilatih oleh seorang hamba Tuhan besar. Dan hamba Tuhan besar ini sudah rest in heaven.
Lalu hamba Tuhan besar yang lain yang sudah dipersiapkan, diutus dan jadi besar, temannya juga besar. Lalu mereka memberikan pesan tentang hamba Tuhan yang sudah pulang ke sorga. Berkata begini, semuanya baik, tetapi ada satu pernyataan begini, kami tidak mau jadi seperti Ham buat ayahnya Nuh. Sudah tangkap itu? Hanya sampai di situ saja. Kalau kita mau bicarakan orang itu baik, ya baik saja. Jangan, orang itu dipakai Tuhan. Tapi kekurangannya kok banyak ya. Anda menabur duri, ya. Katakan orang itu baik dan titik, ya. Jangan kasih catatan di bawahnya. Ya, karena Ham kepada Nuh artinya menceritakan kesalahan ayahnya. Itu berarti kan orang yang mendengar YouTube itu tanya, kesalahannya apa? Kok Anda tidak cerita? Nah, itu hanya contoh saja. Tidak masalah, ya. Saya sedikit terganggu dengan istilah itu soalnya. Saya tidak mau jadi seperti Ham yang menceritakan keburukan ayahnya. Nah, kalau orang tanya, keburukan ayahnya apa? Tetap negatif. Kalau Anda mau katakan orang itu baik, katakan baik, titik. Jangan kasih catatan apapun juga. Dua, dia punya, ini sudah level kedua, dia punya keinginan untuk melayani. Ya, dia punya keinginan untuk melayani lebih kuat daripada dilayani. Ya, di dalam gereja, dalam jemaat kan ada banyak yang ya dimanja ya. Dilayani itu bukan salah, bukan dosa. Anda dilayani lalu Anda tidak masuk surga, tidak begitu. Kita sedang berbicara tentang proses pertumbuhan. Jadi orang itu menjadi followers, dia hanya menjadi pengikut. And menjadi disciple itu dua hal yang berbeda. Orang banyak itu adalah pengikut, sementara murid itu adalah orang-orang yang dipilih untuk melayani. Tentunya diutus. Saya rindu begini, Bait Benaya punya jemaat dan semua jemaatnya adalah pelayan, bukan pengikut. Mengikut iya, tetapi melayani adalah satu level lebih tinggi daripada kita hanya pada langkah awal yaitu mengikut. Mengikut itu langkah pertama. Yesus berkata kepada Petrus, mari ikut aku, itu pertama. Aku menjadikan engkau penjala manusia, itu tahap selanjutnya, artinya melayani. Lalu dia mati bagi pemberitaan Injil. Dia tidak mati bagi Yesus ya. Bukan Yesus mati di kayu salib lalu kita juga diminta mati bagi Yesus. Tidak begitu. Dia mati karena pemberitaan Injil. Dia bela kebenaran. Itu yang kedua. Jadi kalau dia bertumbuh maka dia melayani. Keinginan untuk dia melayani lebih kuat daripada dilayani. Sebab orang itu kalau hanya dilayani maka itu tidak dilayani dia tersinggung loh saudara ya. Yang ketiga. Hidup ini memang ada pergumulan, ada bisa saja kita katakan penderitaan, kesukaran. Hari ini banyak orang sedang dalam kesulitan yang luar biasa di seluruh dunia. Di Amerika hari Kamis yang lalu untuk
pertama kali kematian terbanyak di dunia. Satu hari itu 1.500 orang meninggal dengan sakit yang sama. Itu sangat-sangat mengerikan, itu Amerika. Kita sedang menghadapi masa yang sukar. Nah, kalau orang menangis dalam kesukaran itu biasa. Dia menangis dalam kesukaran biasa. Tetapi orang bersukacita dalam kesulitan itu yang luar biasa. Orang menangis ketika dia lose it all, kehilangan semuanya. Biasa. Orang rumah terbakar lalu dia menangis dan dia pikir dia tinggal di mana. Dia tiba-tiba kehilangan semuanya. Itu biasa, itu manusiawi. Tetapi kalau orang itu bisa berkata terima kasih Tuhan. Sementara dia kehilangan semuanya, itu pertumbuhan. Itu pertumbuhan. Kalau dia kehilangan lalu dia menangis ya sama saja. Yang di luar Tuhan juga begitu kok ya. Dia merasa sudah kiamat karena sudah kehilangan semuanya. Lah orang di luar Yesus Hamasiah juga begitu. Nah kalau kita sedang bertumbuh maka kita bisa bersyukur dalam situasi yang sesulit apapun. Kita bisa bersyukur kepada Bapa Yahweh Besem Yesus Hamasiah. Amin. Itu sudah 3. Yang keempat, dia punya keinginan untuk berkorban atau sederhananya memberi lebih kuat daripada menerima. Jadi ceknya gampang. Pada waktu kita terima, dengan kita memberi, sukacitanya lebih besar yang mana? Cek di situ. Gampang. Jadi kita terima nih. Kita terima. Lalu kita beri. Cek. Sukacitanya lebih besar mana? Kalau lebih besar kita menerima, belum proses. Belum proses. Belum proses. Belum. Kalau dia sukacitanya lebih besar, waktu dia melepaskan haknya, memberi, itu proses. Kalau dia terima sukacita, belum proses. Tapi kalau dia terima dan dia beri lalu dia sukacita, itu proses sedang berjalan. Jadi pastikan bahwa berkorban adalah keinginan yang lebih kuat daripada kita menerima. Amin. Itu untuk kita cek kita sedang bertumbuh atau tidak. Pemazmur berkata begini, how can I repay to the Lord for all His goodness to me. Mazmur 116 ayat 12 itu ayat yang luar biasa. Orang kalau sedang dalam proses pertumbuhan yang sehat, itu pertanyaannya, Tuhan bagaimana aku membalas semua kebaikan-Mu? Dalam King James Version itu bagaimana aku balas semua kebaikan-Mu, Engkau memberkati aku sudah berlimpah-limpah. Jadi kalau kita sedang dalam proses itu pertanyaannya selalu begitu. Tuhan bagaimana aku membalas segala kebaikan-Mu. Berikut satu
Tawarik 17 ayat 18. Ini lebih dalam ya, ini lebih dalam. Daud berdoa begini, Tuhan, bagaimana ku tambahkan kepadamu, karena Engkau telah memberkati keluarga hamba-Mu, dan Tuhan telah memperlihatkan kepadaku serentetan generasi yang akan datang. Lalu diberkati lagi, bagaimana aku tambahkan kepadamu. Jadi dia bilang begini, Tuhan mau apa lagi dari saya? Tuhan mau minta apa lagi? Ku persembahkan. Oleh karena di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 14 ini dasarnya. 1 Tawarik 29:14 berkata, semua yang aku punya, yang kuberikan adalah berasal dari Tuhan juga. Ini pemahaman. Kalau kita punya pemahaman seperti ini, tidak ada korban yang menyakitkan. Tidak ada. Tidak ada korban yang menyakitkan. Tidak ada. Kalau kita berpikir bahwa semuanya, langit dan bumi punya Tuhan, hidup kita punya Tuhan. Jadi semua yang kita berikan adalah berasal dari Tuhan. Jadi kalau begitu kita tidak merasa kehilangan apapun. Oke. Ini baru penjelasan tema ya. Nah, oke, kita lihat beberapa contoh orang-orang yang lifestyle-nya itu sacrifice. Yang pertama, kita bedah Ibrani pasal 11 ayat 4. Orang ini tidak ada nabi, tidak pernah dengar khotbah, never. Tidak pernah. Kalau dengar khotbah lalu taat firman bukan salah. Tapi orang yang satu ini tidak pernah mendengar dari siapapun juga yang mengajarkan dia tentang sacrifice. Dan orang itu yang pertama membawa korban kepada Bapa Yahweh adalah Habel. Ibrani 11 ayat 4. Dan Bapa Yahweh mencium persembahan itu. Dan Bapa Yahweh berkenan kepadanya dan memberkatinya. Ya, itu luar biasa. Jadi ibadah itu adalah sacrifice. Dalam Ibrani 11 yang kedua, ayat yang ketujuh, Nuh. Nah, untuk Nuh kita harus membaca ayatnya. Kejadian 8 ayat 21 sampai 22. Ketika Nuh selesai turun dari gunung Ararat di wilayah Armenian, satu negara di situ, dan Armenian itu pertama kali yang mendeklarasikan Kristen sebagai agama resmi ya. Bukan Roma, bukan Katolik, bukan Konstantinus, tapi di Armenian lebih dulu ya. Kristen pertama kali dideklarasikan di situ ya. Kejadian 8 ayat 21 sampai 22, dan Yahweh mencium bau harum ya. Lalu Yahweh berfirman dalam hatinya. Bisa baca ayat ini kadang saya sulit untuk mengerti. Kok bisa ya? Yahweh berfirman dalam hatinya, kok Musa bisa menulisnya? Itu loh yang hebatnya di situ kan. Ayat ini berkata Yahweh berfirman dalam hatinya. Kok Musa bisa tulis? Itu hebatnya di situ tuh. Orang yang dekat dengan Tuhan, belum Tuhan bicara sudah ditulis. Ya toh? Baca tuh. Jadi Yahweh berfirman dalam hatinya. Itu Musa sudah menulisnya, itu kan luar biasa. Aku tidak akan lagi merendahkan tanah ini oleh karena manusia. Dan seterusnya. Dalam terjemahan yang lain, aku tidak lagi mengutuk bumi ini karena manusia.
Aku tidak akan lagi membinasakan segala yang hidup, yang seperti yang pernah aku lakukan. Ayat 22, perhatikan ini. Perhatikan baik-baik. Sepanjang ayat 22, sepanjang berlangsungnya umur bumi. Jadi bumi kan masih ada kan? Sampai hari ini. Jadi ayat ini sampai hari ini, bumi dari zaman Nuh masih sekarang sama. Tak akan berhenti musim menabur dan menuai. Amin. Tak akan pernah berhenti musim menabur dan menuai. Ketika Nuh membawa korbannya, maka kitab suci berkata korbannya itu harum. Jadi ternyata Bapak Yahweh bisa membedakan mana yang harum, mana yang busuk. Ya, hati-hati loh. Kan harum berarti bisa mencium yang tidak harum. Dan persembahan Nuh ini harum. Lalu dia terima perjanjian. Selalu sacrifice ada hubungannya dengan covenant. Dan covenantnya ini untuk seluruh bumi. Aku takkan mengutuk bumi lagi. Aku takkan membinasakan manusia lagi. Walaupun dari kecilnya dirancangkan adalah kejahatan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai. Sacrifice kita membuat Tuhan berjanji untuk tidak menghukum lagi, tetapi memberkati bumi ini. Amin. Itu luar biasa. Tokoh yang ketiga dalam Ibrani pasal 11 adalah ayat 10 sampai ayat 8 sampai ayat 10, ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Ini tentang Abraham. Tidak perlu dibaca, ada di situ Ibrani 11 ayat 8 sampai 10, ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Yang saya mau baca tentang Abraham adalah dari Kejadian 12 ayat yang ke-7. Karena Kejadian 12 ini adalah panggilan Abraham yang kedua. Panggilan Abraham yang pertama adalah dari Ur Kasdim. Lalu Abraham keluar tapi dengan rombongannya, Terah juga ikut, Lot juga ikut. Lalu mereka tidak pergi ke tanah perjanjian tetapi menetap di Haran di wilayah Turki. Dalam catatan bahasa asli kitab suci sekitar 15 tahun dari Ur Kasdim, dari Irak lalu menetap di Haran Turki 15 tahun. Tuhan tidak bicara, Bapak Yahweh diam saja. Sampai Terah ayah Abraham meninggal. Kejadian 11 ayat 31. Begitu Terah meninggal, Yahweh datang lagi untuk panggil Abraham yang kedua. Tinggalkan Haran, tinggalkan Turki, pergi ke tanah perjanjian. Nah, waktu dia sampai di tanah perjanjian, ini dia yang dia kerjakan. Kejadian pasal 12 ayat 7. Jadi panggilan yang kedua ya, ini yang Abraham kerjakan. Kita kan mau terima berkat Abraham bukan? Ini yang Abraham kerjakan. Kejadian pasal 12 ayat yang ke-7, dan Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan tanah ini kepada benihmu atau keturunanmu. Dan di sana dia membangun mezbah bagi Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya. Mezbah yang pertama ini dibangun, ini sudah di tanah perjanjian ini. Ya. Wow, dan dari situ dia setiap pindah ke satu tempat yang lain, dia bangun mezbah, dia persembahkan korban, dia panggil nama Tuhan, lalu Tuhan selalu mengucapkan janji yang sama, selalu sama. Artinya Tuhan mengkonfirmasikan janjinya. Jadi kita melihat tokoh-tokoh ini lifestyle-nya sama, ayat 24. 25, 26 dari Ibrani 11.
Sedikit lagi kita akan selesai. Kitab Ibrani 11 ayat 24, 25, 26, tokoh yang keempat dalam Ibrani 11 yang membawa sacrifice dan memperoleh perjanjian Elohim adalah Musa. Perhatikan, Ibrani 11 ayat yang ke-24. Ini pengorbanan yang lain. Karena iman setelah menjadi besar, Musa menolak disebut anak putri Firaun. Keren lah, keren, ini luar biasa. Pengorbanannya di mana? Dia menolak sebagai salah satu ahli waris dari Mesir, karena dia menyangkal, menolak disebut anak putri Firaun. Mencari orang seperti ini, hari-hari seperti ini sangat sulit sekali. Dia melepaskan haknya. Luar biasa. Lalu ayat 25, lebih memilih menderita. Jadi kita mau hidup dengan gaya hedonistik, gaya megapolitan, gaya metropolitan Jakarta, atau kita mau hidup sebagai hamba-hamba Elohim, itu pilihan kita sebenarnya. Gaya hidup adalah pilihan. Ia memilih, perhatikan kalimat ini luar biasa. Dia memilih menderita sengsara bersama umat Elohim daripada untuk sementara merasakan kenikmatan dosa. Dia tahu kalau dia di Mesir, dia tetap jadi anak putri Firaun, dia kaya raya tetapi dia hidup dalam dosa. Maka dia memilih menderita. Ini sacrifice versi yang lain. Nah, ada sesuatu yang luar biasa yang sulit untuk dijelaskan pada ayat 26. Karena Musa menganggap kehinaan karena Hamasya lebih besar dari kekayaan, daripada harta benda Mesir, sebab ia memandang kepada upah. Perhatikan, ini Musa loh. Jadi ia menganggap kehinaan karena Hamasya. Jadi karena Mesias, dia mau menderita di padang gurun 40 tahun. Lah ini Mesias di mana? Musa di mana? Zamannya berbeda. Jarak antara Musa dan Mesias mungkin 1500 tahun. Jadi Musa di padang gurun sampai peristiwa Matius pasal 2, Mesias lahir itu sekitar 1500 tahun. Tetapi Musa merasa berjalan bersama Mesias, menderita bersama Mesias di padang gurun. Wow, ingat, visi pewahyuan hanya turun bagi orang-orang yang memilih untuk gaya hidup sacrifice. Visi tidak pernah turun di istana. Pewahyuan tidak pernah turun di kerajaan. Never ever. Pewahyuan visi turun selalu di tengah situasi yang sulit. Dan dia terima revelation about Hamasya. Itu luar biasa. Orang Israel kan kebanyakan tidak melihat Hamasya, tapi Musa melihat Hamasya. Maka dia bisa menderita selama 40 tahun di padang gurun. Bagaimana ibadah di dalam perjanjian baru atau tokoh-tokoh dalam perjanjian baru? 2 ayat kita akan tutup. Tadi saya sudah singgung Roma 12 ayat 1. Ini ibadah perjanjian baru. Ini sudah ibadah goyim. Ibadah di Roma sekarang. Paulus berkata ibadah yang sejati itu persembahkan tubuhmu. Yang hidup kudus berkenan itu ibadah yang sejati. Jadi hidup kudus berkenan. Kita bicara sacrifice, nanti kita akan melihat roh jiwa. Tapi saya bicara tubuh dulu. Masalahnya di sini sebenarnya. Ya, masalahnya di sini, ya toh. Penghalang terbesarnya itu di sini. Serius. Bukan setan. Bukan setan yang berkata jangan serahkan rumahmu buat gereja. Bukan setan, bukan.
Bukan setan yang berkata jangan serahkan Lamborghini buat gereja. Bukan setan. Bukan setan. Bukan setan yang berkata jangan cairkan depositomu buat gereja. Bukan setan. Setan tidak mengerti uang. Percaya. Saudara bawa uang, tunjukkan mata uang ke setan, dia bingung gambar siapa itu. Termasuk yang 75.000 yang dikeluarkan Bank Indonesia baru saja. Setan tidak mengerti itu. Merek mobil pun setan tidak mengerti. Nilai emas dia tidak mengerti. Harga emas diantam, setan tidak mengerti. Yang mengerti itu kita. Kalau ini tidak dikorbankan, duit jadi masalah buat kita. Serius. Ini biang keroknya ini nih. Serius. Tadi malam saya di hotel Bintang 5 di Senayan. Hotel termewah kedua di Jakarta. Kamarnya itu 5 juta. Lalu saya menyeberang ke Senayan City. Lantai berapa itu? Gezara. Tentu protokol kesehatannya. Nekat Gezara. Mau apa coba? Beli jas lagi. Sudah ambil jasnya, sudah bawa. Istri saya bilang, lemari kan sudah penuh, masa beli jas lagi? Tidak jadi. Karena kartu yang mau digesek itu dipegang istri, dia sudah keluar. Selesai. Jadi tidak jadi beli jas. Tadi malam di Zara, Senayan City. Yang jadi masalah sebenarnya di sini sebenarnya. Saya di mobil itu diam sebentar. Iya ya. Ini dagingnya ini. Yang mau beli jas bukan Roh Kudus itu. Pasti itu. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin itu. Itu dagingnya itu. Ingat. Masalahnya di situ. Jadi kalau kita bicara sacrifice. Paulus bilang bawa tubuhmu. Maka semua akan ikut. Karena masalahnya di sini. Uang, harta, kekayaan, semua masalahnya di sini, di daging ini. Maka begitu ini dipersembahkan. Yuk kita tutup. Matius 2 ayat 11. Ini penyembahan. Ini ibadah perjanjian baru. Ibadah pertama. Ini penyembahan yang luar biasa. Ini ibadah. Ini ibadah. Jadi kalau kita bicara sacrifice adalah proses pertumbuhan yang sehat. Pegang ayat ini. Ini perjanjian baru. Bukan perjanjian lama, perjanjian baru. Dan ini ibadah yang luar biasa. Yeshua HaMashiach masih bayi nih, masih bayi. Ini dia disembah. Ini orang-orang yang dari timur ya. Orang-orang Majus ini. Dan setelah tiba di rumah itu, mereka mendapati bayi Yeshua HaMashiach bersama Maria ibunya sambil sujud menyembah. Ini penyembahan, ini ibadah. Sujud menyembah, keren. Jadi itu hanya dua, sujud menyembah. Dan perhatikan, dan seraya membuka barang-barang berharganya. Mereka mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan dan murah. Kita ini kadang penyembahannya sudah bagus, tetapi emasnya tidak bisa dilepaskan. Sorry ya, gini nih, ini sujudnya sudah bagus nih. Oh Yeshua Mashiach, you are the king of all king. Ini udah bagus nih, sujudnya sudah bagus. Iya kan, praise and worship gereja bangsa-bangsa itu sudah bagus loh. Penyembahan kita sudah bagus sebenarnya. Tapi emasnya tidak keluar. Ini persiapan untuk masa krisis. Ibadah perjanjian baru itu ini.
Mereka sujud menyembah. Emasnya keluar.